Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Sundari Sukma, kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Ada beberapa hal yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu 1. Pengertian dan tujuan, 2. Latar belakang terjadinya pemberontakan, 3. Kronologi, 4. Penumpasan, 5. Dampak, dan 6. Pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Sebenarnya, apa itu G30 SPKI? Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI atau G30 SPKI adalah salah satu tragedi atau kejadian kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI diantaranya yaitu 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh secara keji dalam upaya kudeta. Peristiwa G30 SPKI dikenal juga sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, gerakan ini juga disebut sebagai gerakan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Tujuan dilakukannya pemberontakan ini adalah 1. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan, 2. Menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis, 3. Mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, 4. Mewujudkan cita-cita dari ideologi komunis yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Latar belakang terjadinya pemberontakan. Pada masa revolusi, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI mampu memposisikan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan, salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Namun di masa Kabinet Hatta, golongan kiri PKI tersingkir dari pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pengurangan pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Sehingga latar belakang sekaligus alasan mengapa gerakan 30 September ini dapat terjadi adalah yang pertama, ambisi PKI untuk menerapkan paham komunis di Indonesia. Yang kedua, konflik yang terjadi antara TNI Angkatan Darat dengan PKI. Dan yang ketiga yaitu rumor tentang Presiden Soekarno yang jatuh sakit. Dalam pelaksanaannya, PKI menghembuskan isu yaitu Dewan Jenderal. Isu ini mengatakan bahwa terdapat beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta pemerintah. Karena isu tersebut, PKI melakukan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat dan menduduki beberapa tempat penting untuk menyukseskan kudetanya. Dengan demikian, latar belakang terjadinya pemberontakan ini adalah karena keinginannya PKI untuk menerapkan ideologi komunis. Konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat serta kabar tentang Soekarno yang jatuh sakit. Yang ketiga yaitu kronologi. Pada Kamis 30 September 1965 malam, PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan Gerakan 30 September atau Gestapo yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalion 1, Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal oleh sekelompok pasukan. 3 dari 7 jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Penjahitan. Ketiga target lainnya yaitu yakni Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Namun sang putri ada Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Pierre Tendean tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di Pondok Gede yang dikenal dengan Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini.
Di antaranya adalah Bribka Karel Sadsuitubon, Kolonel Katamso Darmokusumo, dan Letko Sugiono Mangunwiyoto. 4. Penumpasan. Pada 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostra dengan menghimpun pasukan lainnya, seperti Divisa Siliwangi, Kavaleri, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30 SPKI, termasuk Ketua PKI, DN Aidit, melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Sementara itu, jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya. Pada 5 Oktober 1965, seluruh korban dimakamkan di Taman Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Yang kelima yaitu dampak peristiwa pemberontakan G30 SPKI adalah dampak positifnya adalah yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita bisa lebih waspada terhadap paham komunis yang masuk ke negara Indonesia. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan persatuan dan dapat bertahan serta teguh melawan paham komunis yang masuk ke Indonesia dan menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Contohnya, tokoh petinggi TNI Angkatan Darat yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Yang kedua, terjadinya penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara Indonesia. Dan yang ketiga, munculnya aksi demokrasi besar-besaran dari kami, KAFPI, dan KPI yang menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Dan yang keenam adalah pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI diantaranya ada Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, S. Parman, Suprapto, Soetoyo, Pierre Tandean. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.